Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman dan juga menanggapi diskusi yang sudah dilakukan. Yang pertama dari Mbak Alfianti, bagaimana cara kita menyikapi keluarga atau saudara terdekat yang tidak menunaikan sebagian dari rukun Islam? Ketika kedua orang tua kita tidak melakukan zakat, apa boleh jika kita sebagai anak yang menunaikan zakat dengan niat untuk orang tua? Dan bagaimana hukumnya memberi zakat dan diniatkan dari keluarga yang sudah meninggal, yang kita ketahui semasa hidupnya belum bisa menunaikan ibadah zakat? Untuk pertanyaan pertama, jadi kita harus berusaha bagaimana keluarga kita itu bisa menunaikan rukun-rukun Islam. Tentunya ajakan kita itu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik, dengan tidak menyinggung perasaannya, mengajak dengan sesuatu yang mungkin sedikit trik gitu ya, perlu trik, karena kadang-kadang keluarga itu tidak mendengar nasihat dari orang yang terdekat, tetapi dia mendengarkan dari orang lain, semisal ustadz atau kiai yang lain. Maka mungkin Anda mencari ustadz atau kiai yang dia dengarkan perkataannya dan mohon kepada ustadz atau kiai itu untuk menasehati keluarga tersebut. Mudah-mudahan dengan hal begitu dia bisa sadar dan kembali menjalankan rukun-rukun Islam. Kemudian masalah zakat, saya selama membaca bab zakat ini belum sampai maklumat kepada saya atau berita kepada saya bahwasanya anak bisa membayarkan zakat orang tuanya. Jadi zakat itu kan sebenarnya haknya orang yang mempunyai harta, kewajiban orang yang mempunyai harta, bukan kewajiban orang lain. Jadi kalau tidak membayar zakat, maka yang berdosa adalah yang masih mempunyai harta tersebut, bukan anaknya atau orang lain. Jadi kalau misalkan ingin memberikan zakat kepada keluarga yang sudah meninggal, mungkin bahasanya bukan zakat ya, mungkin mengirim pahala dari sedekah gitu saja, karena orang yang sudah meninggal dan tentunya sudah tidak terbebani dengan hukum zakat seperti ini. Kemudian dari Mas Robi Hidayat, Ustadz, pembahasan mengenai iman di sini juga pastinya dipelajari di pondok kami. Saya pernah membaca bahwa iman itu iman diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dan yang saya tanyakan, Ustadz, apakah iman itu harus diikrarkan dengan lisan, Ustadz? Al-iman, kita sudah biasa ya mengikrarkan iman ini, atau dalam amaliyah ibadah itu sering sekali kita mengikrarkan iman gitu. Dalam zikir-zikir, amantu billah, kemudian wa kafartu bil jibti wat taghut, dan dengan redaksi yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita sering bahkan dalam salat kita membaca syahadat. Jadi kita ikrarkan dengan lisan sebenarnya iman kita itu, kalau kita sudah menjadi muslim tentunya. Bagi orang yang belum menjadi muslim, maka wajib ya dia bersyahadat dan mengikrarkan kalimat syahadat itu. Apakah itu wajib? Walaupun tidak wajib, pada prakteknya dalam sholat, dalam zikir-zikir itu kita sudah banyak sekali mengikrarkan iman ini. Kemudian pertanyaan kedua, sebagai manusia yang berpikir dan sebagai makhluk yang sempurna, apakah kita bisa terus meningkat keimanan dan ketakwaan kita tanpa harus mengurangi iman, atau lebih mudahnya istiqomah dalam tingkatan iman kita sendiri tanpa harus turun dan tetap naik ke atas? Al-iman yazid wa yanqus. Yang dimaksud yazid wa yanqus ini adalah kamalul iman atau kesempurnaan iman. Sedangkan iman, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab,
kepada rukun iman itu sebenarnya tetap. Yang menaik dan yang turun adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi kalau ingin iman kita sempurna, maka kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita menjadi sempurna. Kalau kita melakukan dosa, tentunya iman kita menjadi berkurang, kamalul iman kita berkurang. Apakah bisa naik terus? Selama kita menjadi manusia, iman ini akan yazid wa yanqus. Kenapa? Karena manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Jadi tidak bisa naik terus kecuali imannya para nabi, para rasul itu naik terus. Kalau imannya orang awam, yazid wa yanqus. Kemudian dari Muhammad Mukhlisin, saya mau bertanya dari penjelasan Ustaz, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah itu termasuk bagian dari iman. Pertanyaan saya, membenci yang seperti apa yang termasuk sebagian iman? Jadi semisal kalian ada orang berlaku maksiat, ada orang melakukan kemungkaran, kita benci terhadap kemungkaran itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia berlaku zalim, dan zalim dilarang oleh Allah. Itu namanya mencintai dan membenci karena Allah. Jadi Allah yang menjadi patokan, bukan nafsu kita, bukan nafsu kita yang ingin menjelekkan orang tersebut. Pernah dalam peperangan, seorang sahabat ketika berperang dengan musuh, kemudian musuhnya sudah terpojok, mau ditebas begitu, kemudian diludahi sahabat itu oleh musuh tersebut. Yang tadinya ingin menebas, dia diludahi, akhirnya dia tidak jadi menebas. Ketika ditanya, kenapa kau tidak membunuh orang itu? Karena ketika dia meludahi aku ingin membunuhnya karena aku benci, karena dia telah menodai kehormatanku. Artinya yang awalnya dia berperang karena Allah, ingin menegakkan kalimat Allah, ketika sudah ada faktor lain yang membuat dia ingin membunuh orang itu karena dia diludahi, maka itu sebenarnya sudah mengotori niat yang awal tadi. Makanya dia tidak jadi membunuhnya, karena dia ingin nantinya pahala dia jihad fisabilillah itu tidak berkurang karena ada faktor-faktor nafsu seperti itu. Contoh sehari-hari, semisal kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu bukan karena ingin kita dilihat orang yang mengerti agama, ya, tapi kita lakukan itu adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Membenci karena Allah dan mencintai karena Allah, bukan karena nafsu kita. Kemudian dari Mahfidhatun Nabila, yang pertama, Ustadz, saya kurang paham penjelasan jenengan tentang maksud perkataan Mu'ad bin Mu'ad. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya, iman terlahir dari apa? Apakah benar iman lahir karena adanya akal, dan bagaimana bisa? Selanjutnya, bagaimana menyikapi anggapan Islam turunan? Karena ketika kita lahir belum bisa bersyahadat sendiri, hanya mendengar dari adzan pertama kali. Haruskah untuk kita bersyahadat secara mandiri, atau biarkan mengalir saja? Kan ada syahadat dalam sholat, jadi nanti akan lahir sendiri iman dan Islamnya. Baik, dalam sebuah hadis, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir itu dilahirkan atas fitrah. Orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi, yang akan dia menjadikan Masihi, atau menjadikan dia Majusi. Artinya faktor orang tua sangat besar terhadap imannya seorang anak. Bagaimana dengan orang Islam? Apakah Islam kita Islam turunan? Yang pertama, alhamdulillah, kita syukuri orang tua kita Islam, akhirnya kita Islam. Karena banyak orang lahir orang tuanya tidak Islam, dan akhirnya mereka beragama tidak Islam. Kita harus syukuri nikmat Islam itu. Jangan dianggap ini karena kita Islam turunan, ini tidak sesuatu yang membanggakan.
tidak suatu nikmat. Ini nikmat yang luar biasa. Ini kita harus syukuri. Yang kedua, muslim itu harus belajar. Harus belajar. Makanya ketika dia sudah masuk usia balik dan dia sudah wajib sholat, sebenarnya sholatnya sudah diterima, maka syahadatnya tentu sudah diterima. Makanya diwajibkan seorang muslim itu belajar. Kalau orang awam tentunya dia akan terus berada dalam keawamannya. Kalau Anda belajar, Anda akan lebih menikmati Islam. Anda tidak hanya bicara sesuatu yang zahir, tetapi juga yang batin. Bahwasanya iman itu bercabang-cabang, ya. Membuang duri di jalan itu termasuk dari iman. Menghormati tangga itu termasuk dari iman. Makanya ada istilah syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, itu dipelajari agar iman itu semakin kuat. Karena iman itu dan ketakwaan tiap orang tidak sama. Walaupun sama-sama lahir dari orang Islam, satu dengan yang lain berbeda. Jadi harus meningkatkan keimanan dan terus ditingkatkan pengetahuan tentang Islamnya. Begitu. Saya tidak paham maksudnya perkataan Mu'ad bin Mu'ad, ya. Saya skip dulu, ya, karena harus lihat teks hadisnya. Apakah kita membenci orang yang berbeda agama? Dari Muhammad Rizky Ardiansah. Kita tidak membenci mereka. Kita tidak membenci mereka. Islam tidak mengajarkan kita membenci orang lain yang berbeda agama dengan kita. Tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW di Madinah itu biasa bermuamalah dengan orang Yahudi. Dan tidak ada yang dipaksa untuk masuk Islam. Dan Rasulullah tidak benci kepada mereka. Artinya normal-normal saja. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak layak membenci seseorang karena dia berbeda agama dengan kita. Walaupun kadang-kadang ada sifat dari kita bahwasanya kita lebih senang misalkan dengan orang yang seagama dengan kita, itu manusiawi. Cuman jangan sampai membenci. Tetap saja bermuamalah. Kita di Indonesia alhamdulillah agama kita di sini banyak sekali. Kita biasa bermuamalah dengan orang Kristen, dengan orang Buddha, dan kita tidak membenci mereka. Baik, itu dari pertanyaan-pertanyaan dari Mas Fahmi, ya. Beliau membantu menjawab. Ketika kamu membenci orang karena Allah, bukan karena orang tersebut berbuat zalim kepadamu atau berlaku tidak adil kepadamu, yang secara pasti benci semacam itu didasari oleh nafsu. Tapi benci karena Allah ketika engkau melihat saudara Islammu yang sedang bermaksiat dan engkau benci terhadap perbuatan tersebut tanpa harus benci persaudaraanmu yang berbuat maksiat itu, ya. Bisa juga, ya. Jadi yang kita benci adalah orangnya, perbuatannya. Tapi orangnya, dia manusia yang suci, tidak seharusnya kita benci, tapi yang kita benci adalah orangnya. Ini sesuai dengan yang sering disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Jifri, ya. Baik, begitu teman-teman tanggapan saya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan taufik, hidayah, ma'unah, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.